aku pending karena aku fokus usaha. Sampai kapan? Dan Oh ya. Lantas apa yang sebenarnya tengah terjadi dalam proses perceraian Tengku Dewi dengan Endro? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Entahlah. Yang pasti, Minul akan mengambil sikap atas isu cabut gugatan yang kini beredar di media sosial. Oleh karena sikap daripada Pengadilan Agama Cibinong yang seperti itu, maka kami pada tanggal 9 Juli itu sudah membuat surat pengaduan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong. Ya, ini surat. Ya, ini suratnya. Perihal permohonan perlindungan hukum, kami sampaikan apa yang seperti yang kami jelaskan tadi itu, kok tiba-tiba majelis hakimnya berkesimpulan kita mencabut gitu. Ini kok sewenang-wenang, kok hakimnya tidak menanyakan apa yang menjadi keinginan daripada prinsipalnya, kok malahan ini mereka lebih membawa kepada perasaannya. Sementara Tengku Dewi masih berjibaku dengan konflik perceraiannya, Ria Ricis justru tengah berusaha bangkit dari keterpurukannya pasca bercerai dari pernikahan singkatnya dengan Tengku Rian. Miris memang, pacaran kilat, pernikahannya pun singkat. Namun, hidup harus terus berjalan. Itulah yang tengah diterapkan Ricis dengan pria baru dalam hidupnya. Ricis kini tengah diisukan pacaran dengan Andres Adilio, lantaran sering bikin konten bareng di media sosial. lebih condong cari jalan keluarnya, tapi tetap aku nggak bisa sendirian, harus ada friendnya gitu di samping. Oh gitu? Nggak bisa sendirian aku tuh. Ya bener? Iya Bu. Berarti sekarang udah cari pacar lagi dong? Enggak. Gak tahu ya, itu coba tanya Ricis kenapa dia sekaget itu. Mungkin dia tahu sesuatu. Betran Peto Putra Onsu cedera hingga terluka di bagian wajah saat sengaja terdorong oleh lawan mainnya dalam pertandingan sepak bola. Putra sulung dari Ruben Onsu dan Sarawenda itu pun sampai harus menjalani fisioterapi dari cedera yang dirasakannya. Masih pusing kan jadi sambil jalan ya? Ya, sambil jalan aja. Iya, tadi jatuh di silang. Biasa lah main bola, aman lah. Kita kasih lihat ya. Ini pada masih itu, jadi masih pusing aku. Bermain bola hingga cedera, bahkan sampai harus menjalani fisioterapi. Benarkah Onyo akan kapok untuk bermain bola lagi? Apalagi, sepak bola adalah hobi yang benar-benar sangat disukainya. Enggak kapok lah. Ini udah biasa kalau di permainan bola mah gitu. Jadi nanti minggu depan bakalan main lagi. Sebenarnya udah dari kakinya masih belum sembuh kan. Kakinya masih belum sembuh. Jadi pas minggu kemarin main sama teman-teman kuliah kan. Jadi pas di sini tuh aku pikir kalau misalkan aku main di sini kakinya bakalan makin digerakin terus, makin jadi sehat kan. Jadi aku main bola di sini. Melihat sang anak sulung cedera, Bunda Sarwenda ingin membuat Onyo happy dengan membuatkan nasi goreng spesial kesukaan Onyo untuk bekalnya di sekolah. Nah, ini dia bekal aku. Ada nasi goreng Bunda tuh enaknya banget. Ada telur lucunya, lucu kayak aku juga. Dan ada buah jambu, dan ada buah kelengkeng. Nah ini dia, ada snack, ada biskuit, dan ada puding guys. Makasih Bunda Alope forever with you.
Makin hari makin banyak saja suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada istrinya. Masih terngiang jelas video viral selebgram Cut Intan Nabila yang di KDRT suaminya Armor Toreador. Kini ada lagi suami yang dengan tega dan tanpa ampun menganiaya istrinya. Peristiwa yang terjadi di Cipondo, Tangerang itu memancing reaksi netizen, termasuk Atta Halilintar. Kalau misalkan dinikahi oleh kamu cuma buat untuk kamu sakiti, buat apa? Janganlah. Kita rela membiarkan kita jadi manusia sehina dan seburuk itu? Mereka punya orang yang pengen bagian mereka loh. Terus dia bela-belain ninggalin mereka demi ikut kamu, terus kamu malah sakitin. Ya laki-laki atau bukan sih? Bagaimanapun pasti di luar sana banyak banget korban seperti Intan nih yang masih diam. Ayo kita sama-sama bersuara, ayo kita tindas segala kekerasan dalam rumah tangga itu nggak ada lagi di dunia ini. Sembuhnya lama. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang masih kayak Intan yang dulu. Ayo sama-sama kita berjuang untuk keadilan seluruh perempuan di Indonesia. Indonesia benar-benar darurat kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi suami pelaku KDRT terhadap istri, tak hanya masyarakat awam, tapi juga ada pengacara, aparatur sipil negara, bahkan kalangan selebritas. Seperti yang dialami selebgram Syahnas Anindya yang menjadi korban KDRT suaminya Alta Viko yang berprofesi sebagai presenter. Tak hanya melapor polisi, Syahnas Anindya juga memutuskan untuk menggugat cerai Alta Viko yang kini sudah menjadi tersangka. Laporan sih udah dari tahun lalu, udah pisah rumah sih, dia udah ninggalin rumah dari tahun lalu. Saya juga nggak mau, maksudnya sayanya terus diintimidasi dan selalu direndahkan, jadi ya harus saya harus berusaha buat stand up, buat speak up, buat nama baik saya, buat anak saya. Enggak sih, berkata kasar enggak. Maksudnya dia orangnya halus tapi banyak ancaman-ancamannya. Walaupun ancamannya secara halus tapi itu kan tetap ancaman ya, yang mengganggu kesehatan jiwa saya, kesehatan mental saya sebagai istri. Kekerasan fisik kepada pasangan ternyata tidak hanya terjadi pada pasangan suami istri, tapi juga yang masih pacaran, seperti yang dialami perempuan berinisial A yang mendapat kekerasan fisik dari pacarnya saat berada dalam lift. Tak terima hal tersebut, A pun melaporkan sang pacar ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Saya ditekan, dorong ke tembok, terus dicekek, habis dicekek saya dibanting. Sehabis dibanting, kepala saya terbentur sama lantai keramik lift. Saya takut mati di dalam lift, akhirnya saya keluar dari situ, saya lari, minta pertolongan dari satpam, terus saya teriak, tolong ada orang.